Welcome to the Baseface Network. Setelah menu utama, kita akan membuat daftar akun. Di mana di daftar akun, untuk yang pertama kita akan membuat navigasinya terlebih dahulu. Di sini ada menu utama, previous, dan juga next. Cara membuatnya itu untuk navigasi, kita bisa ke insert, lalu illustration, kita pilih save. Ini di sini kita bisa memilih save apa yang akan kita pilih. Setelah itu kita ketik di sini menu utama, previous, dan juga next. Setelah itu kita bisa klik kanan di sini, lalu ada edit link atau hyperlink. Nah, di sini akan muncul sheet-sheet yang setelah dan sebelumnya sudah kita tuliskan. Lalu kita klik menu utama, lalu kita klik OK. Baik, untuk selanjutnya kita akan membuat sheet customer dan supplier. Di mana ini adalah tampilan hasil ya dari sheet customer dan supplier. Selanjutnya di sini ada neraca awal. Di mana neraca awal ini untuk yang pertama kita membuat navigasi terlebih dahulu seperti yang tadi sudah dijelaskan di awal. Dapat menu utama, previous, dan next. Lalu untuk kepala tabelnya di sini ada nail art dengan judul neraca awal, dan nih untuk tanggal periodenya kita buat rumus. Ada periode yang utama seperti ini teman-teman, yang ada di tampilan layar, rumusnya seperti ini. Lalu kita enter. Nah, baik, untuk selanjutnya kita akan membuat jurnal umum, di mana di sini itu kita membuat navigasi terlebih dahulu seperti yang tadi, ada menu utama, previous, dan next. Lalu untuk kepala bagiannya di sini ada nail art, kita tulis jurnal umum, periodenya rumusnya itu hampir sama kayak yang neraca awal seperti itu. Lalu untuk isi tabelnya di sini ada tanggal, nomor bukti, kode customer dan supplier, keterangan, kode akun, di sini ada debit, nama akun dan jumlah, lalu kode akun untuk kredit, di sini ada nama akun dan juga jumlah. Yang pertama kita di sini isi tanggalnya terlebih dahulu, di mana tanggalnya adalah 1 Maret 2020 dengan nomor bukti BKM-01 dengan keterangan menerima uang untuk modal awal. Di mana di sini kode untuk menerima uang untuk modal awal itu yang pertama nama akunnya itu adalah khas, di mana kodenya adalah 111. Lalu di sini sudah kita tuliskan rumus sama dengan lookup F11 data akun B9 channel 9 kita kunci, lalu titik koma 2 titik koma 1 seperti itu. Kita bisa enter. Nah, lalu kita bisa langsung drag aja ke bawah. Kita drag sampai bagian utama usaha, bagian jumlah rumus. Lalu kita bisa langsung enter seperti itu. Lalu selanjutnya di sini ada jumlah, di mana di sini itu sesuai dengan keterangan soal yang kita buat. Untuk selanjutnya di sini ada kas, lalu di sini ada nama akun itu adalah modal dari arah, di mana jumlahnya itu adalah 60 juta. Begitu juga untuk keterangan ada jurnal penyesuaian. Di sini kita tulis tanggal 31 Maret 2020 dengan nomor bukti BM-01. Lalu ada keterangannya di sini adalah penyesuaian penyusutan peralatan nail art. Di sini dengan kode akunnya itu 518. Lalu ada nama akunnya itu beban penyusutan peralatan. Nah, di sini kita sesuaikan rumusnya adalah sama dengan lookup buka kurung F31, di mana F31 di sini adalah kode akunnya. Seperti itu. Lalu kita daftar akun. Lalu kita B9 dikunci, lalu ada C29, lalu titik koma 2 titik koma 1 di titik kurung kita enter. Lalu kita langsung aja tarik seperti tadi, kita langsung drag aja ke bawah sampai bagian berita usaha. Seperti itu. Untuk jumlahnya kita sesuaikan dengan soal yang udah kita buat. Seperti itu. Begitu juga untuk yang kredit. Di sini nama akunnya adalah akun hasil penyusutan peralatan nail art dengan kode 122. Lalu untuk beban asuransinya juga sama. Seperti itu. Untuk bagian beban asuransi, di sini itu saya menuliskan dibagi 12 karena di bagian jurnal umum saya itu di sini asuransi dibayar jumlahnya itu 3 juta untuk 1 tahun. Lalu di sini kita bagi 12, jadinya sebulan itu adalah 250.000 rupiah. Seperti itu. Begitu juga untuk yang sewa. Kita bisa lihat di sini, saya itu sewa dibayar jumlahnya itu 12 juta. Lalu kita bagi 12 bulan, sama dengan 1 juta per bulan, seperti itu. Untuk berita usaha kita ambil dari sini. Dari berita usaha kita itu ada berapa, seperti itu. Kalau untuk yang kreditnya kita menyesuaikan seperti yang di debitnya. Dan terakhir di jurnal umum di sini itu ada jurnal penutup, di mana di sini ada tanggal 31 Maret 2020 dengan nomor bukti JP01 sampai JP12 dengan keterangan penutup karena ini adalah jurnal penutup, dan kode akunnya itu ada 411, 313 sampai 311. Kemudian di sini ada pendapatan jasa dengan rumus lookup F36 adalah kode akun, lalu ada daftar akun B9 kunci C29 titik koma 2 titik koma 1 kita enter. Lalu kita drag ke bawah. Lalu untuk totalnya ini, untuk total pendapatan jasa di bagian jurnal penutup itu adalah jumlah dari pendapatan jasa yang ada di kredit. Kita totalkan semuanya sampai yang penyesuaian juga masuk. Untuk kita totalkan untuk pendapatan jasa di bagian jurnal penutup. Kita enter. Di sini kita dapat 11.300.000. Lalu untuk ikhtisar bagi di sini untuk kreditnya kita ambil dari 36 ini. Selanjutnya untuk beban gaji di bagian kredit, di sini itu kita ada beban gaji 51 dengan kode 501, di mana jumlahnya ini itu adalah dari beban gaji yang ada di jurnal umum di sebelah label adalah 4 juta. Lalu di bawahnya ada beban perlengkapan dengan rumus sama seperti tadi yang beban gaji di sini. 2 juta juga dari sini beban perlengkapan di bagian penyesuaian. Lalu kita sesuaikan saja dengan yang di atas yang sudah kita tulis adalah ada di bagian beban sewa, beban listrik dan telepon, beban iklan, beban asuransi, dan juga beban pemeliharaan peralatan. Dan ada beban-beban selanjutnya seperti itu. Lalu untuk modal farah itu di sini ada 2.450.000
Ibu, itu untuk selanjutnya di sini ada buku besar, kita akan buat buku besar di sini. Dimana untuk bagian kepala jurnal kita buat secara manual, kita tulis, ada nail art, dan kita tulis buku besar, kita juga ini ketik manual. Lalu untuk bagian periode tanggalnya, kita buat rumus seperti ini teman-teman. Ini, kita bisa langsung enter. Selanjutnya, untuk kode akun, di sini kita ada kode akun, lalu di sini, itu kita dari data, lalu data validation. Nah, kita buat di bagian search, ini kalau kita tulis list, lalu di search-nya kita buat kode akun dari 1.1, 111, 112, dan juga seterusnya. Lalu setelah itu kita coba pencet OK. Di sini akan muncul seperti ini, 111 sampai 519. Ini adalah untuk mengetahui nantinya kita datanya itu di sini, nama akun, nanti ada modal, ada pendapatan, dan juga lain-lain. Lalu untuk yang kedua, kita di sini menuliskan nama akun, di mana di sini adalah kas. Itu rumusnya ada seperti ini. VLOOKUP B10 data akun B9 9 titik koma 2 titik koma 0, kita langsung enter aja, akan muncul kas. Selanjutnya untuk saldo awal, di sini kita tuliskan saldo awal, lalu kita ketik secara manual aja. Lalu untuk bagian ini kita tuliskan 0. Lalu untuk saldo akhir, di sini kita dapat 44.850 itu dari nanti total di sini ya teman-teman. Di sini, dari sini. Nah, kita langsung masukkan juga untuk bagian membuat tabel buku besar. Nah, di sini tuh ada tanggal, nomor bukti transaksi, orian transaksi, debit, kredit, dan saldo. Untuk bagian yang pertama di sini kita tanggalnya tulis manual. Ini 2001 03 2020. Lalu untuk nomor bukti transaksinya kita kosongkan saja. Lalu orian transaksinya yang pastinya adalah saldo awal. Debitnya kita kosong. Debitnya kita tuliskan dengan rumus seperti ini. Lalu kita enter. Ini jangan di-drag terlebih dahulu ya, karena untuk ini dan ini tuh rumusnya berbeda. Untuk kredit, kita juga tulis rumus seperti ini. Lalu akan kita enter dan muncul angka 0. Seperti itu. Untuk saldo, ini kita peroleh dari saldo awalnya kita. Untuk yang kedua, di sini kita bisa langsung menuliskan rumus. Ada if E15 curung B11. Kita enter. Lalu kita ini drag sampai bawah. Nanti akan muncul seperti ini. Untuk nomor bukti transaksinya juga kita tuliskan rumus seperti ini. Kita enter, lalu kita drag seperti ini. Nanti akan muncul pada bagian ini, uraian transaksi. Uraian transaksi kita tuliskan dengan rumus if F15 ingin dia 15, kurang dari lebih dari 0, jurnal umum E11. Dari sini, enter. Lalu kita drag ke bagian bawah. Untuk debit pada bagian buku besar, untuk uraian transaksi menerima uang untuk modal awal, itu kita bisa lihat di sini ada rumus seperti ini. Lalu kita langsung enter. Nah, itu kita juga langsung drag aja ke bawah. Seperti ini. Ini akan muncul angka-angkanya. Begitu juga dengan yang kredit, ini kita langsung aja tulis rumusnya seperti ini, lalu kita enter, dan ini baru kita drag ke bawah dari yang bagian kedua sampai bawah. Enter. Untuk saldo, kita juga bisa nulis rumus dengan nulis rumus kayak gini, ini, lalu kita enter, dan kita drag sampai ke bawah. Baik, untuk selanjutnya kita akan buat buku besar pembantu piutang. Yang pertama kita buat navigasinya terlebih dahulu. Caranya seperti sama seperti yang di awal tadi, membuat menu utama, previous, dan juga next. Lalu untuk bagian kepalanya kita tuliskan manual, ada nail art. Lalu buku besar pembantu piutang, lalu periodenya kita tuliskan rumus seperti ini. Kita enter. Lalu untuk kode customer, di sini kita juga ketik secara manual. Nah, di sini untuk kode customer-nya itu kita ketik di sini ada data. Lalu data validation, kita pencet data validation. Untuk allow-nya kita tulis list, lalu untuk search-nya kita tulis customer 01 dan customer 02. Lalu kita klik OK. Nah, lalu di sini nanti akan muncul customer 1 sama customer 2. Selanjutnya untuk nama customer, di sini kita pakai rumus seperti ini. Lalu akan muncul secara otomatis nama customer-nya itu adalah nada. Untuk kode akun kita tulis di sini 112. Untuk saldo akhirnya itu adalah H35, itu dari sini. Dari sini teman-teman. Di sini. Untuk isi tabelnya kita akan menuliskan tanggal, nomor bukti transaksi, uraian transaksi, debit, kredit, dan juga saldo debit. Nah, untuk bagian pertama, bagian tanggal, nomor bukti transaksi sama saldo awal itu kita tuliskan secara manual. Lalu untuk debitnya, di sini kita tuliskan rumus seperti ini. Kita enter. Lalu untuk saldo debitnya, kita bisa tuliskan F16 itu dari sini. Untuk yang kedua, di sini itu kita baru menuliskan rumus di bagian tanggal, itu kita bisa tuliskan rumus seperti ini, lalu kita enter, lalu kita langsung drag aja ke bawah, lalu nanti akan muncul seperti ini. Untuk nomor bukti transaksi juga kita bisa menuliskan rumus dengan cara seperti ini, kita enter, lalu kita langsung drag aja ke bagian bawah. Untuk uraian transaksi kita bisa menuliskan rumus seperti ini, kita enter juga, dan kita langsung drag aja ke bawah, seperti ini. Untuk debit, bagian debit kita juga menuliskan rumus seperti ini, lalu kita langsung enter saja, lalu kita langsung drag rumus itu ke bawah, seperti itu. Untuk kredit juga sama, kita tulis rumus seperti ini, lalu kita enter, dan kita drag ke bagian bawah. Kita drag ke bagian bawah.
Untuk saldo debit itu rumusnya beda sama saldo debit yang sebelah atasnya. Jadi itu tuh dari dimana di sini kita bisa tulis judulnya secara manual untuk kepala bagiannya. Lalu ada yang bisa kembali ceritanya juga kita tulis secara manual. Untuk periodenya kita bisa tulis rumus seperti ini, lalu kita enter. Lalu untuk kode supplier dan nama supplier, di sini untuk kode suppliernya caranya pun sama seperti yang sebelumnya. Lalu kita pun di sini ada data, lalu data validation. Di sini kita klik S1 di mana ada supplier 01, lalu kita oke. Di sini akan muncul kode seperti ini. Untuk nama suppliernya kita bisa tuliskan rumus seperti ini, lalu bisa kita enter. Untuk kode akunnya itu ada 211 dan saldo akhirnya nantinya itu adalah 200.000. Itu dari sini ya teman-teman, dari hasil penghitungannya nanti. Untuk bagian isi tabelnya itu ada tanggal, nomor bukti transaksi, orientasi transaksi, debit, kredit, dan juga saldo debit. Untuk yang pertama itu ada tanggal, kita tulis manual, saldo awal juga manual. Lalu di sini ada bagian kredit, kita tuliskan rumus seperti ini, lalu kita enter, dan bagian saldo debit kita tuliskan dari sini. Lalu saldo debit itu dari bagian kredit ya teman-teman. Lalu untuk yang kedua, itu kita bisa langsung menuliskan rumus seperti ini. Kita enter, dan jangan lupa di drag sampai bagian bawah. Seperti ini, kita enter. Begitu juga dengan nomor bukti transaksi, kita bisa langsung drag ke bawah, ke sini. Lalu kita enter. Untuk orientasi transaksi, kita bisa menuliskan dengan rumus seperti ini. Lalu kita drag ke bawah, seperti ini ya, kita enter. Untuk bagian debit kita juga bisa menuliskan rumus seperti ini. Bisa kita enter, lalu jangan lupa di drag ke bawah. Seperti ini. Untuk yang kredit, kita tuliskan rumus seperti ini, lalu kita drag juga ke bagian bawah. Seperti ini. Pada bagian misal, kita bisa menuliskan rumus seperti ini. Lalu kita enter, yang nantinya kita akan tahu saldo kita itu akan seimbang atau tidak seimbang sesuai dengan hasil yang ada di sini. Hasil akhirnya. Untuk selanjutnya, untuk kepala bagiannya, di sini kita tulis manual, bagian markup dan bagian saldo. Untuk periode, seperti biasa, kita ketik rumus seperti ini, lalu kita enter. Untuk isi tabelnya ada kode akun, nama akun, debit, dan kredit. Untuk nomor akunnya, itu kita bisa copy dari bagian daftar akun, lalu nanti kita akan copy link, yang nantinya bisa kita drag ke sini, akan muncul seperti ini. Untuk kas, untuk nama akun juga sama, kita akan menuliskan rumus seperti ini, yang kita akan enter, lalu kita drag ke bagian bawah. Seperti ini. Untuk bagian debitnya, itu kita bisa menuliskan rumus seperti ini, lalu kita edit, lalu kita langsung enter. Untuk bagian kepala bagiannya, itu kita tulis manual. Lalu untuk bagian periode tanggalnya kita bisa tuliskan rumus seperti ini, lalu kita langsung enter. Nomor kode akunnya kita bisa copy dari bagian daftar akun, lalu nanti di bagian sininya kita bisa menggunakan copy link. Untuk nama akun kita bisa tuliskan rumus seperti ini. Debitnya kita tuliskan rumus seperti ini. Untuk yang kredit juga sama, kita tuliskan rumus seperti ini. Untuk periodenya kita akan tuliskan rumus seperti ini. Lalu kita langsung enter satu-satu. Dimana di sini untuk kodenya kita bisa pilih dengan cara data, lalu data validation. Di sini dengan rumus seperti ini. Itu diperoleh dari hasil rumus ini. Bulan gaji. Di sini kita bisa tuliskan rumus seperti ini, lalu kita enter. Kita bisa pakai rumus ini, lalu kita langsung enter. Awal tanggal 1 Maret tahun 2020 itu kita dapatkan dari neraca saldonya itu ada modalnya itu adalah 60 juta rupiah. Laba rugi periode berjalannya itu 2.450.000. Itu kita dapat dari laporan laba rugi pada untuk kas. Kita tulis rumus seperti ini, lalu kita enter. Untuk bagian hasilnya kita langsung aja tulis rumus seperti ini, lalu kita enter dengan rumus seperti ini teman-teman. Lalu bisa langsung kita enter. Hasilnya kita dapat 200.000 itu dari rumus ini. Lalu kita langsung enter, tak usaha dengan rumus seperti ini, langsung kita enter aja. Hasilnya, rumusnya adalah seperti ini, bisa juga langsung kita enter. Untuk modalnya itu kita bisa tulis rumus seperti ini, dan untuk hasilnya kita bisa tuliskan dari laporan ekuitasnya. Kita bisa temukan untuk total aktifnya itu adalah 62.400.000 dan total pasifnya juga sama ada 62.400.000. Bagian saldo kita tuliskan rumus seperti ini, saldo seimbang dan saldo tidak seimbang yang muncul dengan rumus seperti ini. Untuk nama akunnya seperti ini, lalu langsung kita drag aja ke bawah, nanti akan muncul seperti ini. Untuk bagian debit di sini kita bisa tuliskan rumus seperti ini. Dan yang kredit, kita bisa tuliskan rumus seperti ini. Lalu kita enterkan, akan ditemukan total sejumlah 70.750.000 untuk bagian debit dan bagian kreditnya juga sama 70.750.000 rupiah. Untuk periode kita sama, tuliskan seperti rumus yang kayak tadi. Lalu kita enter. Untuk tanggalnya kita bisa tulis tanggal 31 Maret tahun 2020 dengan rumus seperti ini. Lalu bisa langsung kita enter dan kita peroleh dari jurnal umum pada bagian penyesuaian yaitu 2 juta. Dan beban perlengkapan di bagian kredit juga 2 juta. 3.750.000 bagian debit dan bagian kreditnya juga sama 3.750.000. Mungkin sekian penjelasan tutorial mengenai laporan keuangan perusahaan jasa dari saya sendiri. Apabila ada kesalahan atau kurang pahaman atas penjelasan yang telah saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.